Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita dengarkan kebenaran firman Allah. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Allah Bapa di surga atas waktu hari yang Tuhan berikan bagi kami pada saat hari ini. Sebelum kami langkahkan kaki kami hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi panutan, menjadi rema di dalam kita melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, kuduskan layakkan kami, dan sucikan setiap kehidupan kami, dan biar firman Allah termeterai dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua berkata demikian puji firman Tuhan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul Hidup yang Diubahkan. Hidup yang diubahkan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Merdeka dari penjajahan, terlepas dari kukungan, terlepas dari rantai atau belenggu atau ikatan para penjajah. Dan selama beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun, bangsa Indonesia hidup di dalam tekanan, hidup di dalam ketidakbebasan. Ada terikatan karena hidup di dalam penjajahan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sekarang bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia telah dibebaskan. Dan bangsa Indonesia boleh kembali mengambil keputusan sendiri, boleh mengambil inisiatif sendiri, dan bisa berdikari sendiri. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah awal dari setiap perubahan. Sekali, kemerdekaan bangsa Indonesia adalah awal dari sebuah perubahan. Dulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang kecil, tapi sekarang menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju. Dulu bertindak sendiri-sendiri, egois sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri, tetapi sekarang bangsa Indonesia ada persatuan dan kesatuan. Dulu bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang tidak berdaya, tetapi sekarang menjadi bangsa yang tangguh, menjadi bangsa yang kuat. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan adalah mengubah cara hidup kita. Kemerdekaan adalah mengubah cara pandang kita. Kemerdekaan adalah mengubah hidup di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pergunakanlah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita saat-saat ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini, pada kali ini kiranya juga bisa menjadi acuan, bisa menjadi tolak ukur perjalanan rohani kita. Kita akan belajar tentang suatu tokoh perempuan, yaitu Maria Magdalena. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tahu siapakah Maria Magdalena ini. Maria Magdalena adalah orang yang sudah dirasui 7 roh jahat. Saudara sekalian kasih Tuhan, dan penderitaan yang dialami, kekhawatiran yang dialami oleh Maria dan Maria Magdalena ini membuat semangatnya akan kendur. Tidak ada keberdayaan, mereka terikat, mereka tidak ada kebebasan. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, tetapi Maria Magdalena setelah dia berjumpa dengan Yesus, setelah dia mengenal dengan Yesus, saudara, maka roh jahat itu bisa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang nabi, seorang Mesias yang bisa membebaskan umatnya. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, pembelajaran firman Allah tentang Maria Magdalena ini boleh menjadi penyemangat rohani kita. Apapun pada saat-saat ini kita tidak ada terbebasan, kita masih terbelenggu oleh dosa, kita masih terikat oleh dosa, kita masih terikat ketidakpastian
ketidakpastian, kita masih terikat ketidakmampuan kita. Tetapi jika kita bertemu, kita berjumpa dengan Yesus, dan Yesus beracara di dalam setiap kehidupan kita, maka kita bisa seperti Maria Magdalena. Mereka Tuhan Yesus boleh melepaskan segala ikatan kita. Tuhan Yesus bisa melepaskan persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau Maria Magdalena tidak mengenal, tidak bertemu dengan Yesus, Maria Magdalena tidak tahu apa yang terjadi di dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, kita pun patut bersyukur, kita patut percaya, berterima kasih kepada Tuhan. Setelah kita berjumpa dengan Yesus, Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang berdosa, kita menjadi orang yang terpuruk, kita menjadi orang yang terbuang. Dulunya kita menjadi orang yang tidak dianggap, tetapi setelah Yesus menyentuh dengan kasih-Nya, menyentuh dengan kemurahannya, memberikan dengan kasih dan anugerahnya bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa ada saat ini karena pertolongan, karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang dialami oleh Maria Magdalena itu bisa menjadi motivasi di dalam rohani, di dalam kita melangkah di hari-hari ini. Saudara kekasih, perubahan hidup apa yang dialami oleh Maria Magdalena yang menjadi panutan, yang menjadi tolak ukur, yang kita dapat kita ambil pelajaran penting dari Maria Magdalena ini? Motivasi apa, saudara sekalian dikasih Tuhan? Inspirasi apa yang patut harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Saudara, yang pertama yaitu Maria Magdalena, setelah mereka disembuhkan, setelah dilepaskan dari belenggu ikatan kuasa-kuasa kegelapan, ikatan dosa, dari roh-roh jahat, yang dilakukan Maria Magdalena yaitu melayani Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ketiga, ini dikatakan mereka bersama orang perempuan-perempuan yang lain melayani Tuhan dengan kekayaannya. Ini artinya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria sudah mendapatkan yang terbaik. Maria sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Apa yang Maria bisa lakukan, apa yang Maria Magdalena bisa perbuat, yang hanya satu, yaitu melayani Tuhan. Mereka Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada, bersama murid-muridnya, dengan hasil kekayaannya, dengan apa yang dia punya itu, Maria Magdalena memberikan, melayani rombongan-rombongan Tuhan Yesus di dalam penginjilan, di dalam melayani. Yang kedua, apa yang dilakukan Maria Magdalena, yaitu selain melayani, selalu ada buat Yesus. Hidup Maria selalu ada buat Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca Yohanes 19 ayat 25, di situ pada waktu disalib, Maria Magdalena ada di samping Yesus. Maria ada di situ melihat, menyaksikan bagaimana Yesus sang juru selamat itu disalib. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-61, waktu dikuburkan, Maria Magdalena juga ada di situ. Saudara sekali kasih Tuhan, dimanapun Yesus berada, Maria Magdalena selalu ada bersama dengan Yesus. Yang ketiga, waktu kuburnya kosong, waktu Yesus tidak ada di dalam kubur, pertama kali Maria Magdalena juga melihatnya. Yang pertama kali melihat adalah Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat yang ke-12. Saudara kekasih Tuhan, ini rasa syukur, rasa terima kasih Maria Magdalena, yaitu melayani Tuhan. Yang kedua, ingin selalu ada dekat dengan Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sekarang apa yang terjadi? Apa yang harus kita perbuat jikalau kita seperti Maria Magdalena saat ini, di masa-masa kita ada keterikatan, ketidakbebasan, kita masih terbelenggu oleh dosa, kita terbelenggu oleh kekhawatiran, kita masih dibelenggu oleh kekhawatiran, kita masih dibelenggu dengan ketakutan. Tetapi segala Tuhan sudah lepaskan kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah membebaskan kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memulihkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita berfoya-foya? Apa kita santai-santai saja? Apa kita masa bodoh dan sebagainya? Tetapi saudara sekalian, seperti
Maria Magdalena ini menjadi inspirasi bagi saya dan saudara. Setelah ditebus dosanya, setelah diselamatkan, Maria Magdalena mau melayani Tuhan. Yang kedua, Maria selalu ada di dekat Yesus. Itu artinya saudara sekalian, Maria Magdalena tahu berterima kasih. Maria Magdalena tahu berbuat apa yang mereka bisa lakukan, yaitu hanya kekuatan, hanya kemurahan Allah yang bisa memampukan Maria Magdalena bisa berbuat seperti itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa Maria Magdalena mau melakukan semuanya itu? Mereka mau memberikan kekayaannya untuk melayani. Mengapa memberikan waktunya untuk Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan? Apa yang Tuhan Maria inginkan? Apa maksud Maria semuanya itu? Yaitu yang pertama, Maria bersyukur atas kasih, atas anugerah yang diterimanya. Karena Injil, karena kabar, karena kabar sukacita itu, karena Yesuslah yang sanggup mengubah hidupnya dari perempuan yang tidak berarti menjadi perempuan yang hebat, menjadi perempuan yang tidak ada artinya, menjadi perempuan yang dahsyat, yang tangguh, yang menjadi salah satu tokoh Alkitab. Bagaimana jadinya kalau Maria Magdalena tidak bertemu dengan Yesus? Mungkin dalam setiap kehidupannya, semasa hidupnya, seumur hidupnya akan ada di dalam keterikatan. Oleh sebab itu, bersyukurlah Maria, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidupnya, telah membebaskan, telah memberikan kesehatan, juga telah menyelamatkan di dalam kehidupannya. Itu alasan mengapa Maria Magdalena ingin bersama-sama dengan Yesus, yaitu mereka bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus sudah berikan, campur tangan Tuhan atas kehidupan Maria. Yang kedua, Maria beranggapan bahwa keselamatan, bahwa kemerdekaan, bahwa kebebasan, bahwa kelepasan adalah segala-galanya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kekayaan melimpah. Apa artinya kekayaan melimpah? Apa artinya kekuatan ada dalam setiap kehidupan kita? Jika hidup kita masih terbelenggu, hidup kita masih di dalam kekhawatiran, hidup kita masih di dalam dosa, hidup kita masih di dalam ketakutan, saudara. Apa artinya? Semua ini tidak artinya. Yang dibutuhkan Maria Magdalena adalah kelepasan. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena mengambil keputusan tepat, yaitu ingin melayani Tuhan dan ingin lebih dekat kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pelajaran dari para Maria Magdalena ini menjadi motivasi bagi saya dan saudara untuk melangkah di hari-hari yang akan datang ini. Tuhan sudah memerdekakan saya dan saudara, Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara, Tuhan sudah menolong saya dan saudara, Tuhan sudah memberkati saya dan saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Sekarang pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat, saudara sekalian? Apakah kita bisa seperti Maria Magdalena ini meninggalkan segala sesuatunya dan mereka melayani Tuhan? Melayani bukan hanya di gereja, bisa melayani dimanapun saja. Tuhan, dimanapun saja kita berada, kita bisa melayani. Yang kedua, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera sukacita dalam setiap kehidupan kita. Di hari kemerdekaan ini pun kita harus merdeka. Kita menyambut kemerdekaan kita harus semangat, kita harus bangkit, kita harus hidup. Kita harus dirubahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada segala kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih, pelajaran penting apa yang perlu kita renungkan? Bahwa kasihnya, asli kasih Tuhannya, anugerah daripada Tuhan yang sudah memerdekakan kita, biarlah membuat hidup kita juga mengalami perubahan menjadi lebih baik dari hari ke hari, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, di dalam pikiran kita. Terlebih kita mau melayani Tuhan seperti Maria Magdalena, memberikan waktunya, memberikan hidupnya, memberikan kekuatannya, memberikan kekayaannya. Apa yang Maria Magdalena punya diberikan kepada Tuhan dengan satu tujuan, tidak ada yang lain, karena Tuhan sudah tolong, karena Tuhan sudah memerdekakan hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit menjadi kuat. Hidup yang ada itu harus ada perubahan, seperti slogan di dalam ulang tahun kemerdekaan 77
tahun ini, yaitu bangkit menjadi kuat. Oleh sebab itu kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, mari anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah selamatkan, membebaskan saya dan saudara, mari kita bangkit, kita menjadi kuat, dan kita mau melayani, dan kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami saat pagi hari ini. Biar menjadi motivasi, kami boleh menjadi, oh Tuhan, rema di dalam kami melangkah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melangkah, kami percayakan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Dan biar kuasa Allah menyertai dalam sepanjang hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.